Seri keempat Bukek Xiansu. Mutiara Hitam. Audiobook, novel silat. Cerita, Ho Ping Hu. Jilid 6. Ciam Goan menghela napas dan berkata, aku harus tahu diri, tak mungkin dapat melawan kalian. Biarlah 12 orang gadis ini tersiksa di sini, aku tidak berdaya menolong. Akan tetapi ingat, Ciam Goan bukan seorang yang mudah melupakan kejahatan macam ini. Lain kali kita bertemu pula. Setelah berkata demikian, Ciam Goan memungut pedangnya lalu pergi meninggalkan tempat itu. Cilan Sai Kong sudah ditolong dan diobati lengannya yang buntung, tempat itu sudah dibersihkan oleh pelayan dan Cilan Sai Kong sudah disuruh mengasuh di kamar belakang. Cui sekalian dipersilakan berdiri, upacara akan dilakukan sekarang juga. Sin Seng Losu berseru keras dan semua tamu bangkit berdiri dari tempat duduk masing-masing. Biarpun merasa tak senang, Kuilan yang melihat Hao Lam berdiri dengan muka melucu, terpaksa bangkit juga. Suasana kembali menjadi sunyi sehingga langkah seorang murid kepala Tian Liong Pang yang membawa panci, diikuti saudara-saudaranya, terdengar nyata. Sambil berlutut murid itu memberikan panci kepada Sin Seng Losu yang sudah bangkit berdiri dari kursinya. Dengan kedua tangan ia memegang panci itu dan pada saat itu Tai Lek Kui Makiu maju dan berlutut menghadap para tamu. Seorang murid lain datang pula dari belakang dan terdengarlah hiruk-pikuk suara anjing menggonggong. Kiranya murid ini datang menyeret seekor anjing hitam ke depan gurunya. Tanpa berkata sesuatu Sin Seng Losu menggerakkan tangan kiri dengan dua jari terbuka, menusuk leher anjing hitam itu. Terdengar anjing itu menguik keras akan tetapi oleh murid tadi ekornya dipegang dan tubuhnya diangkat ke atas. Dari lehernya yang berlubang bercucuran darah yang ditampung oleh Sin Seng Losu ke dalam panci tadi. Anjing tadi meronta-ronta dan menguik-nguik, akhirnya darahnya habis dan ia berhenti berkelojotan. Bangkainya lalu dilemparkan ke sudut oleh si murid yang lalu mengundurkan diri. Beberapa orang pelayan lalu mengangkat bangkai itu ke belakang dan Kuilan mendengar suara Hao Lam berbisik di belakangnya, tentu dimasak daging anjing itu. Ih! Kuilan berseru kaget, akan tetapi mereka lalu mengalihkan perhatian lagi ke tengah ruangan di mana Sin Seng Losu memegang panci berisi darah anjing hitam. Kakek ini lalu mengangkat panci tinggi-tinggi dan berkata, dengan disaksikan oleh Cui sekalian, dan dengan syarat sudah ditentukan dalam perkumpulan Tian Liong Pang kami, saat ini aku menyerahkan kedudukan Pangcu, ketua, kepada muridku yang pertama, Ma Qiu. Nyawa anjing hitam itu menjadi saksi dan darahnya menghalau semua iblis yang hendak mengganggu tugasnya. Setelah berkata demikian, Sin Seng Losu menyiramkan darah anjing hitam itu ke atas kepala Ma Qiu yang botak. Ih! Kembali Kuilan berseru dan seperti terpesona ia pun menuangkan kecap dari botol ke dalam cangkirnya sampai penuh. Kecap itu kental dan merah seperti darah. Benar-benar keji dan kotor. Bisik Hao Lam di belakangnya. Mutiara Hitam, aku sudah muak dan gatal-gatal tanganku diam saja sejak tadi di sini. Apakah menyaksikan laga badut-badut ini kita harus diam saja? Hayo kau ramaikan tontonan di sini, kau tarik perhatian mereka dan aku akan masuk menolong gadis-gadis tadi. Atau aku yang memancing keributan sedangkan kau yang menolong. Ah, peduli amat dengan mereka. Kalau kau mau menolong, pergilah. Aku ingin mencoba sampai di mana kelihayan mereka ini. Hao Lam mengangguk lalu diam-diam ia menyelinap pergi menggunakan kesempatan selagi semua orang mencurahkan perhatian kepada upacara pengangkatan ketua baru. Kuilan yang memang sejak tadi mendongkol dan tidak senang, mendengar niat Hao Lam hendak menolong 12 orang gadis-gadis itu, entah mengapa hatinya makin tidak senang lagi. Dan kini ia ingin menumpahkan kemarahan hatinya kepada orang-orang Tian Liong Pang. Ia membawa cangkir kecap itu menuju ke depan, lalu berkata, Pangcu yang baru diangkat dengan siraman darah anjing. Kalau dia suka darah biarlah aku mengucapkan selamat dengan darah naga ini. Kuilan tersenyum manis dan begitu ia menggerakkan tangan kanan, darah dalam cangkirnya menyiram keluar dan dengan kecepatan luar biasa menyambar kepala dan muka Ma Qiu yang masih berlepotan darah akan tetapi sudah duduk di kursi ketua yang tadi diduduki suhunya. Namun Ma Qiu memang lihai. Tanpa turun dari kursinya, ia mengerahkan tenaga dan berikut kursi yang didudukinya ia telah meloncat kursinya itu telah pindah ke kiri sejauh 1 meter. Akan tetapi karena sambaran kecap itu luar biasa cepatnya, ia tidak dapat menghindarkan lagi sebagian kecap menyiram pipinya dan memasuki mulutnya. Ketika ia tahu bahwa yang menyiram mukanya adalah kecap, mengertilah Ma Qiu bahwa gadis itu sengaja mencari gara-gara.
Akan tetapi karena tadi mengira bahwa gadis itu adalah utusan Jin Kem Hoaong, Ma Qiu masih menahan kemarahannya, lalu berseru dengan nada marah. Nona sebagai tamu yang kami hormati, sebagai utusan Pak Sin Ong yang kami muliakan, apakah arti perbuatanmu ini? Kui Lan tersenyum mengejek. Sejak tadi ia sudah tidak senang kepada mereka, terutama Ma Qiu. Ia memang tidak peduli akan nasib 12 orang wanita muda tadi, akan tetapi mereka itu ia anggap terlalu sombong, tidak memandang mata kepadanya sehingga melakukan apa saja di depannya seakan-akan ia tidak akan bisa berbuat sesuatu. Memang watak Kui Lan aneh sekali dan ia hanya selalu menurutkan perasaan hatinya. Kalau perasaan hatinya suka, seperti terhadap Hao Lam, ia pun akan bersikap baik. Artinya, brewok, bahwa aku setuju dengan ucapan orang Shi Qiam tadi, bahwa Tian Liong Pang dipimpin oleh orang-orang yang busuk. Bahwa kuanggap engkau seorang yang suka mandi darah anjing hitam, tak patut menjadi ketua Tian Liong Pang, patutnya menjadi tukang jagal anjing. Semua orang terbelalak kaget mendengar ini dan semua tamu menahan napas. Omongan itu merupakan penghinaan yang tiada taranya. Apalagi bagi mereka yang mengenal bahwa dahulunya Ma Qiu adalah seorang tukang jagal, maka omongan gadis itu yang entah disengaja atau tidak mereka tidak tahu tentu amat menyakitkan hati ketua baru Tian Liong Pang ini. Dan memang sesungguhnya lah, setelah sesaat terbelalak seperti arca saking kaget dan herannya, wajah Ma Qiu perlahan-lahan menjadi merah sekali sampai ke telinganya. Kedua tangannya mencengkeram lengan kursinya dan kalau ia tidak ingat bahwa kursi itu adalah kursi ketua tentu telah diterkamnya hancur lengan kursi itu untuk melampiaskan kemarahannya. Bocah kurang ajar. Bentaknya, suaranya menggetar saking marahnya. Biarpun engkau utusan dari utara, apa kau kira kau boleh bersembunyi di balik nama Jin Kem Hoaong untuk menghinaku? Kui Lan tertawa, menggunakan tangan kanannya secara main-main meremas cangkir bekas kecap tadi sehingga cangkir itu hancur lebur menjadi tepung dalam genggaman tangannya yang berkulit halus lalu berkata. Siapa bilang aku kaki tangan Jin Kem Hoaong? Biar dia algojo manusia maupun algojo anjing seperti engkau, aku sama sekali tidak mengenalnya. Siapa kesudian bersembunyi di belakang namanya? Mendengar ini, kembali semua orang melengak kaget. Kalau darah remaja itu tadi bersikap ugal-ugalan dan kurang ajar, mereka semua mengira bahwa gadis itu adalah kepercayaan Jin Kem Hoaong dan hal itu tidaklah begitu aneh. Akah tetapi setelah kini gadis itu sendiri menyangkal menjadi orang Pak Sin Ong dan berani menghina tokoh besar itu pula di depan orang banyak, benar-benar mereka menjadi kaget dan heran sekali. Gilakah darah remaja ini? Kalau gila, alangkah sayangnya, darah remaja begitu cantik jelita. Lebih-lebih lagi Ma Qiu sendiri. Kemarahannya meluap-luap dan diam-diam ia pun lega bahwa darah ini bukan utusan Jin Kem Hoaong, karena dengan kenyataan ini ia boleh berbuat sesuka hatinya terhadap gadis ini. Bagus! Teriaknya sambil bangkit berdiri. Kalau begitu, biarlah kau menjadi tawanan kami dan akan kau rasakan penderitaan yang akan membuat kau merindukan kematian. Dalam suara ini terkandung ancaman yang hebat dan mengerikan. Akan tetapi Kui Lan tidak mengenal apa itu artinya takut dan ngeri. Ia malah tertawa. Sudah, jangan membadut lagi. Sudah sejak tadi aku muak mendengar dan melihat segala yang terjadi di sini. Lekas keluarkan kuda hitamku, nonamu hendak pergi. Sambil berkata demikian Kui Lan menggunakan tangan kiri untuk mengebut-ngebutkan bajunya. Karena ia baru saja melakukan perjalanan jauh bersama Hao Lam dengan naik kuda, tentu saja pakaiannya banyak debunya dan begitu ia kebut-kebutkan, debu mengepul ke sekelilingnya dan mengotori meja-meja tamu lainnya. Wanita keparat, kau belum tahu lihainya tuan besarmu. Tai Lekui Ma Qiu sudah tak dapat menahan kemarahannya lagi dan kini hendak melangkah maju. Akan tetapi terdengar suara Sin Seng Losu di belakangnya. Seorang ketua tidak sepatutnya melayani segala anak kecil. Apakah Tian Liong Pang sudah tidak ada orang lain untuk membereskan kuda betina liar ini? Hayo, siapa berani maju menangkapnya? Tangkap dan bawa ke kamarku, aku butuh yang liar macam ini untuk menambah semangatku. Untung bahwa Kui Lan masih hijau dan tidak tahu apa yang dimaksudkan kakek ini. Kalau ia tahu tentu ia takkan dapat menahan kemarahannya lagi. Tiba-tiba dari golongan tamu melompat keluar seorang laki-laki muda yang berpakaian tambal-tambalan namun bersih. Pengemis muda ini menjura ke arah kursi ketua dan berkata, betul apa yang dikatakan Lo Suhu tadi. Tian Liong Pang tidak perlu repot-repot, di antara tamu-tamu yang hadir masih banyak yang sanggup menangkap bocah ini.
biarlah saya menangkap siluman cantik ini untuk Tian Liongpang. Hahaha, sahabat-sahabat dari Hek Koa Kaipang memang selalu merupakan sahabat-sahabat baik kami. Tidak percuma bersahabat dengan Hek Koa Kaipang. Silakan Sia Usicu, kata Sinseng Losu. Pengemis muda itu dengan lagak sombong, mengangkat muka dan membusungkan dadanya, melangkah maju menghampiri Kuilan. Dia adalah seorang di antara dua pengemis muda yang tadi dipaksa menelan daging kambing oleh Kuilan, maka tentu saja ia tidak menyia-nyiakan kesempatan ini untuk membalas penghinaan tadi. Akan tetapi karena wataknya memang mata keranjang, begitu melihat wajah jelita, hatinya sudah berdebar-debar dan timbul niat hatinya untuk mempermainkan Kuilan. Ia tersenyum dibuat-buat, matanya memandang kurang ajar, dan berkata, "Nona kecil bermulut besar. Kau tidak tahu tingginya langit lebarnya bumi." Berani mengacau Tian Liongpang dan tidak memandang sebelah mata kepada para tamunya. Dosamu besar sekali dan sudah sepatutnya kau dihukum mati. Akan tetapi tuan mudamu yang melihat bahwa kau masih muda remaja dan cantik jelita, bersedia memberi ampun asal saja kau suka berlutut dan menganggukkan kepala 8 kali lalu berjanji akan melayani dengan manis segala kehendak Sinseng Losuhudan. Aduh. Pengemis muda itu tidak melanjutkan kata-katanya karena ia keburu mati dengan gosong dan tulang-tulangnya remuk. Pukulan Kuilan yang disertai kemarahan hebat itu membuat ia terlempar sampai menimpa meja di depan Mahakiusi ketua baru. Kagetlah semua yang hadir di situ. Terutama sekali 5 orang pengemis anggota Hek Choa Kaipang yang melihat seorang saudaranya dalam segebrakan saja terpukul tewas, segera melompat bangun dari tempat duduk masing-masing. Saudara muda mereka tadi, biarpun bukan anggota pimpinan teratas dari Hek Choa Kaipang, namun merupakan seorang tokoh yang memiliki ilmu kepandaian tinggi juga. Bagaimanakah dapat roboh binasa hanya sekali pukul oleh gadis remaja itu? Sekali melompat mereka tiba di dekat meja ketua Tian Liongpang yang tertimpa tubuh saudara muda mereka dan begitu melihat dada dan muka pengemis muda itu biru menghitam, mereka mengeluarkan seruan kaget dan marah. Hek Choa Kaipang adalah perkumpulan pengemis dunia hitam yang terkenal akan kelihayan mereka bermain racun. Kini seorang anggota mereka tewas oleh pukulan yang mengandung racun hebat. Tian Liongpang Chu, maafkan kami yang terpaksa harus turun tangan terhadap siluman betina ini. Berkata seorang di antara 5 orang pengemis itu kepada Mahakio. Setelah berkata demikian 5 orang pengemis ini sudah meloncat dan mengurung Kuilan yang berdiri dengan sikap tenang. Di tangan mereka tampak pedang yang sudah siap untuk menerjang dan mengeroyok. Akan tetapi melihat pukulan beracun yang hebat itu, pula mendengar bahwa gadis itu tadi menyangkal sebagai utusan Pak Sin Ong, pengemis tertua berlaku hati-hati dan berkata, "Nona muda, engkau sudah berani lancang tangan membunuh seorang di antara saudara kami. Hayo mengaku, siapakah engkau dan dari partai mana agar kami dapat mempertimbangkan tindakan kami selanjutnya terhadap dirimu." Kata-kata ini mengangkat kedudukan para pengemis itu ke tempat atas dan memang inilah yang dimaksudkan oleh pengemis itu untuk menutup rasa malu karena mereka berlima mengurung seorang nona muda. "Apakah kau tuli? Tadi sudah diperkenalkan namaku Mutiara Hitam, bukan dari partai manapun juga. Saudaramu mampus oleh tingkahnya sendiri. Apakah masih ada lagi yang sudah ingin mampus? Kalau ada, boleh maju biar aku membantunya pergi ke neraka agar dunia ini tidak terlalu kotor. Kalau tidak ada, hayo keluarkan kuda hitam, nonamu sudah jemu dan ingin pergi dari sini." Pengemis tua itu tak dapat menahan kemarahannya dan berseru, "Saudara-saudara, kalau kita tidak dapat membalas kematian saudara muda kita, percuma saja menjadi anggota Hek Choa Kaipang." Seruan ini merupakan komando bagi teman-temannya dan serentak mereka menggerakkan pedang mengirim serangan. Akan tetapi 5 orang pengemis ini hanya melihat si nona tidak berpindah tempat melainkan menggerakkan kedua tangannya dan pedang mereka membalik dan menghantam diri mereka sendiri. Benar-benar amat luar biasa gerakan kedua tangan Kuilan ini. Setiap sambaran pedang ia sambut dengan tangan terbuka dan dengan gerakan aneh yang mengeluarkan hawa pukulan amat kuatnya, pedang yang menyambar dadanya membalik ke dada si pemegang pedang, yang menyambar pundak membalik ke pundak si penyerang dan demikian seterusnya sehingga terdengar teriakan-teriakan kesakitan ketika 5 orang pengemis ini roboh berturut-turut oleh bacokan-bacokan dan tusukan-tusukan mereka sendiri. Melihat gerakan luar biasa yang mendatangkan akibat aneh itu, Mahakio yang berkepandaian tinggi maklum bahwa biarpun masih amat muda, gadis itu benar-benar lihai sekali.
Kalau tidak lekas turun tangan membekuk atau membinasakan gadis yang mengacau perkumpulannya ini tentu setidaknya akan mengurangi keangkeran Tian Liongpang, demikian pikirnya. Maka ia lalu berseru. Tangkap siluman ini. Ia memberi isyarat dan 11 orang adik seperguruannya mengikuti gerakannya menghampiri Kuilan. Gadis ini teringat akan cerita Haulam akan kehebatan Cap Jiliong yang katanya disegani oleh tokoh-tokoh Kangou, maka ia bersikap hati-hati namun wajahnya tetap berseri dan bibirnya tersenyum mengejek. Inikah yang disebut 12 ekor naga dari Tian Liongpang? Sungguh gagah, kata Kuilan sambil tersenyum. Merah muka Ma Qiu. Sebagai ketua baru Tian Liongpang, sungguh amat memalukan kalau ia harus maju bersama 11 orang sutenya untuk mengeroyok seorang gadis remaja. Nama Cap Jiliong sudah tersohor. Masa kini menghadapi seorang gadis remaja mereka harus maju bersama? Akan tetapi gadis ini aneh ilmu silatnya, dan kalau sekali turun tangan Cap Jiliong tidak mampu merobohkannya, hal itu akan lebih memalukan lagi. Bocah, kalau kau sudah mendengar tentang Cap Jiliong, mengapa banyak tingkah? Cap Jiliong selamanya maju bersama. Karena kau menjadi tamu, berarti kami kurang sopan kalau turun tangan di sini. Jika engkau benar-benar berani kami menantangmu untuk mengadu kepandaian di ruangan silat. Ucapan ini sedikit banyak menghapus rasa malu pihak Tian Liongpang karena berarti bahwa 12 orang tokohnya bukan sekali-kali hendak mengeroyok begitu saja, melainkan telah melakukan tantangan secara berterang. Kalau gadis ini tahu diri dan menolak tantangan lalu pergi meninggalkan tempat itu tentu Cap Jiliong tidak akan menghalanginya. Semua tamu menduga bahwa tentu gadis itu akan mempergunakan kesempatan ini untuk pergi menyelamatkan diri, karena melawan Cap Jiliong berarti mencari mati. Akan tetapi alangkah kaget hati mereka ketika melihat gadis itu tersenyum lebar dan menjawab, "Kalian menantangku? Boleh, siapa takut akan pengeroyokan kalian? Hayo, hendak kulihat seperti apa kepandaian Cap Jiliong." Kuilan yang tidak mengenal apa artinya takut, tentu saja tidak dapat menolak tantangan ini, yang diucapkan dengan kata-kata kalau ia berani. Ia seorang gadis remaja yang baru saja turun ke dunia ramai sama sekali belum berpengalaman hanya mengandalkan kepandaian luar biasa dan keberanian saja. Kalau ia berpengalaman, tentu ia akan menaruh curiga mengapa Cap Jiliong menantangnya dengan memilih tempat. Bagus, seru Ma Qiu. Mari ke Lian Butia, ruangan silat. Biarlah para tamu yang terhormat menjadi saksi bahwa kau menerima tantangan Cap Jiliong untuk bertanding di Lian Butia. Sambil membusungkan dada, sedikit pun tidak gentar, Kuilan berjalan mengikuti Ma Qiu ke ruangan belakang di mana terdapat ruangan silat yang luas dan berbentuk bundar. 11 orang adik seperguruan Ma Qiu berjalan di belakangnya, kemudian berbondong-bondong para tamu yang ingin menyaksikan pertandingan itu membanjiri ruangan silat pula. Kini mereka telah berhadapan. Kuilan memperhatikan mereka. Ma Qiu yang menjadi pimpinan berdiri di tengah sedangkan 11 orang lain berdiri di kanan kirinya. Mereka tampak gagah dan keren dan melihat gerak-gerik mereka, memang dapat dibayangkan bahwa Cap Jiliong rata-rata memiliki kepandaian tinggi. Juga usia dan pakaian mereka bermacam-macam. Ada yang sudah tua, ada yang masih amat muda. Ada yang berpakaian seperti Tosu, ada yang gundul seperti Huisio, dan ada yang berpakaian seperti pelajar. Anehnya, kini mereka telah memakai sebuah tali yang mengikat kepala mereka, tali yang dipasangi sebuah batu permata kuning dan terpasang di atas dahi mereka. Juga Ma Qiu kini memakai tali semacam itu. Ia tidak tahu bahwa itulah tanda khas tokoh Tian Liongpang dan batu kuning itu diberi nama Mustika Naga. Majulah. Kuilan menantang, sikapnya acuh tak acuh. Terdengar suara set-set-set. Teratur ketika kaki 12 orang itu mulai bergeser dengan cepat mengatur barisan mengurung. Mereka tidak melangkah, tidak mengangkat kaki melainkan bergeser sehingga sepatu mereka menimbulkan suara di atas lantai. Keadaan menjadi hening dan tegang semua tamu memandang ke arah Kuilan yang menjadi pusat perhatian karena nona ini sudah terkurung di tengah-tengah. 12 orang itu masih terus bergerak menggeser kaki sehingga tubuh mereka bergerak mengitari Kuilan. Suara geseran kaki mereka kini berbunyi susul-menyusul seperti desis ular. Kuilan masih berdiri diam tak bergerak, hanya biji matanya yang bergerak-gerak, mengerling dan mengikuti gerakan mereka di sebelah depan. Kedua telinganya memperhatikan gerakan di belakangnya dengan seksama, setiap urat syaraf di tubuhnya menegang, siap sedia, akan tetapi wajahnya masih tenang dengan senyumnya mengejek tiba-tiba saat yang dinanti-nantikan oleh semua orang tiba.
Dengan teriakan nyaring seorang anggota Cap Jiliong yang muda, bertubuh tinggi kurus bermuka seperti tikus, menerjang Kuilan dari sebelah belakang. Agaknya laki-laki muda ini tertarik oleh kecantikan wajah dan keindahan bentuk tubuh Kuilan sehingga ia menyerang bukan memukul, melainkan memeluk ke arah pinggang dengan kedua lengannya. Namun gerakannya ini mendatangkan angin hebat dan tak boleh dipandang ringan. Pada detik berikutnya, anggota lain, seorang Tosu, mengulur tangan dari sebelah kiri untuk mencengkeram pundak, disusul serangan saudaranya dari depan, kanan, dan kemudian 12 orang itu sudah bergerak serentak susul-menyusul dengan teratur baik sekali. Gerakan mereka yang teratur itu lebih merupakan gerakan dalam sebuah barisan dan sekaligus mereka telah menutup semua jalan keluar bagi Kuilan. Kiranya Mhakyu dan adik-adiknya tidak mau menyia-nyiakan waktu dan sekali turun tangan mereka tidak main-main lagi. Pendengaran Kuilan yang tajam mewakili matanya. Ia tahu bahwa penyerang pertama datang dari belakang. Dengan mudah ia mendoyongkan tubuh mengelak, kemudian secara tiba-tiba kaki kanannya menendang ke arah tangan Tosu yang mencengkeram pundak kirinya, disambut dengan gerakan meloncat ke atas dan melihat betapa para pengeroyoknya turun tangan secara bergiliran, tubuhnya yang meloncat ke atas itu tiba-tiba melakukan gerak berputaran secara cepat sekali. Hebat bukan main gerakan gadis ini, cepat dan aneh. Karena gerakan memutar di udara ini sukar diikuti gerakan tangan dan kakinya, akan tetapi tahu-tahu ia telah menangkis semua serangan lawan dengan tangan atau dengan kaki, bahkan masih berkesempatan membagi pukulan dan tendangan yang mengenai 4 orang lawannya. Mereka mengadu dan berseru kaget, tak menyangka bahwa selain dapat bergerak cepat itu, bekas tangan atau kaki gadis itu amat berat menimpa pundak dan dada. Sesaat barisan itu kacau, akan tetapi Mhakyu berseru keras dan barisan menjadi rapi kembali pada saat gadis itu sudah menurunkan tubuhnya dan berdiri di tengah kurungan. Ia tersenyum-senyum karena dalam gebrakan pertama ini ia berhasil memperlihatkan kelihayannya. Kini para tamu menjadi berisik sekali. Mereka kagum dan kaget bukan main. Ketika tadi 12 orang itu menyerang secara bertubi-tubi dan setiap serangan merupakan pukulan dan cengkeraman yang lihai, diam-diam mereka menduga bahwa gadis ini mencari mati. Akan tetapi siapa kira, gadis itu dapat bergerak seperti kilat cepatnya dan hampir sukar dipercaya betapa gadis itu bukan hanya dapat menangkis semua serangan, juga dapat memukul dan menendang 4 orang pengeroyoknya, biarpun hal itu dilakukan cepat-cepat dan tergesa-gesa sehingga tidak tepat kenanya. Gerakan pertama ini membuka mata Mhakyu. Ia maklum bahwa biarpun dalam hal tenaga, mereka semua tidak akan kalah oleh lawan. Akan tetapi dalam hal kecepatan gerak maupun dalam hal ilmu silat yang luar biasa, gadis itu benar-benar merupakan lawan tangguh. Dia tadi berlaku sungkan sehingga mengeluarkan komando untuk bergerak satu-satu secara bergiliran, siapa tahu, karena ia sungkan 4 orang adiknya mengalami pukulan dan tendangan. Sekali lagi ia berseru keras dan kali ini 12 orang itu menerjang maju secara berbareng. Hanya 5 orang yang menyerang langsung ke arah tubuh Kuilan. Sedangkan yang 7 orang menghantam ke tengah, ke atas, ke bawah dan sekitar tempat Kuilan berdiri sehingga mereka telah menutup semua jalan keluar. Kemanapun gadis ini hendak bergerak, ia akan disambut hantaman yang dilakukan dengan pengerahan Loekang. Hal ini sama sekali tak diduga oleh Kuilan. Gadis ini terkejut juga, maklum bahwa keadaannya berbahaya. Baru ia tahu bahwa Cap Jiliong benar-benar hebat dan tangguh. Biarpun kalau melawan mereka satu-satu, ia sanggup merobohkan mereka itu dalam waktu singkat, akan tetapi kalau mereka maju berbareng amatlah sukar dilawan. Ia berseru keras, tidak bergerak dari tempatnya, melainkan menggunakan kaki tangan menangkis dan jari tangannya menotok ke arah pergelangan tangan 5 orang yang menyerangnya secara berturut-turut. Akan tetapi tiba-tiba 5 orang penyerang itu menarik kembali penyerangan mereka dan barisan bergeser terus, disusul 5 orang lain yang menyerang secara tiba-tiba, dibantu 7 orang yang mencegat jalan keluar. Setiap menyerang, 5 orang itu mengambil kedudukan ngoheng, dan setiap kali melihat bahwa serangan itu akan gagal, barisan yang terus bergeser itu menarik kembali serangan untuk diulang dengan perubahan-perubahan mendadak yang sukar untuk diduga sebelumnya. Kuilan merasa kewalahan. Dahinya yang putih halus itu mulai berkeringat. Ia takut, akan tetapi jengkel dan penasaran sekali. Ketika untuk kesekian kalinya 5 orang lawan menyerangnya dan kepalanya sudah mulai pening karena mencurahkan perhatian dan menduga-duga perubahan, ia berseru keras, mencabut pedangnya dan memutar pedang itu ke sekelilingnya. Tidak tampak gerakannya ini saking cepatnya.
Tahu-tahu 12 orang itu mencium bau yang wangi dan tampak oleh mereka sinar hijau bergulung-gulung seperti naga sakti bermain di angkasa, seperti hawa yang dingin sekali. Awas! Mundur dan siapkan senjata. Mhakiu berseru keras. Barisannya melebar dengan cepat, namun masih saja ada 2 orang yang terkena serempetan ujung pedang Siang Bok Kiam sehingga pangkal lengan mereka terluka mengeluarkan darah. Lagi-lagi kurang tepat kenanya karena Kuilan tidak menggunakan pencurahan perhatian sepenuhnya dan tadi hasilnya ini pun hanya kebetulan saja. Bagaimana ia dapat mencurahkan perhatiannya dalam sebuah serangan kalau lawannya yang 12 orang banyaknya itu selalu bergerak secara membingungkan? Kini terdengar suara nyaring dan semua anggota Cap Jiliong sudah memegang senjata masing-masing. Ada yang memegang toya, ada yang membawa pedang, golok, hipian, pecut besi, siangkek, sepasang tombak cagak, poan-koan pit, senjata penotok jalan darah seperti pena bulu, tombak tiat kau, gaetan besi, dan lain-lain. Mhakiu sendiri bersenjatakan sepasang pedang panjang yang kelihatan berat. Para tamu makin tegang. Setelah kini kedua pihak menggunakan senjata, tak dapat disangsikan lagi gadis itu tentu akan mati dalam keadaan tubuh tidak utuh. Setiap anggota Cap Jiliong memiliki ilmu kepandaian khusus, bahkan sebelum menjadi murid Sinseng Losu mereka itu adalah ahli-ahli silat kelas 1. Kini mereka maju bersama, dapat dibayangkan betapa hebatnya. Hahaha. Sayang sekali kau akan tercincang mati. Bunga liar seperti engkau sukar dicari. Tiba-tiba terdengar suara Sinseng Losu yang tadi kelihatan bersungut-sungut ketika beberapa orang di antara murid-muridnya ada yang terluka. Kakek ini sejak tadi melenggut di atas kursi, menonton pertandingan sambil meremelek. Kelihatannya saja ia melenggut dan mengantuk tak acuh, padahal sebenarnya ia menonton dengan hati penuh penasaran karena semenjak tadi, belum juga ia dapat mengetahui dari aliran mana ilmu silat gadis ini. Hal ini benar-benar membuat ia kaget dan heran. Biarpun ia sudah terlalu tua sehingga tenaga dan napasnya sudah berkurang banyak dan kalau bertanding, dia sendiri tidak akan dapat mengatasi keampuhan Cap Jiliong, akan tetapi pengetahuannya dalam ilmu silat sudah amat dalam. Hampir semua aliran ilmu silat di dunia ini. Ia kenal baik akan tetapi mengapa sekali ini, setelah melihat gadis itu bersilat sampai puluhan jurus, ia sama sekali tidak mengenal aliran ilmu silat yang dimainkan? Ia anggap luar biasa sekali ilmu silat gadis itu. Mirip-mirip ilmu silat Kunlun Pai, gerakan pedang seperti Kong Tong Pai, akan tetapi ketika menotok hampir sama dengan ilmu totok Im Yang Tiam Hoat yang lihai dari Xiao Lim Pai. Akan tetapi semua itu hanya mirip saja, dan sama sekali bukan aslinya, bahkan kadang-kadang berlawanan dengan aslinya. Hal ini memang tidak mengherankan kalau orang mengenal dari mana Kuilan mendapatkan semua ilmu yang aneh itu. Gurunya adalah seorang wanita yang luar biasa, yang puluhan tahun menyembunyikan diri dan menelan segala macam ilmu tanpa ada yang menuntun. Dalam istana bawah tanah terdapat banyak sekali kitab pelajaran ilmu silat peninggalan mendiang Tok Xiao Kui Liu Lucian yang mencuri kitab-kitab itu dari partai-partai besar. Karena jiwa Kam Sian Eng, guru Kuilan, memang tidak sehat alias tidak normal, maka ketika mempelajari semua ilmu itu ia telah menyeleweng dan ilmu yang asli berubah, menjadi ilmu aneh dan ganas. Kuilan juga mempelajari kitab-kitab itu sendirian saja, hanya menerima petunjuk-petunjuk dari gurunya, justru sedikit petunjuk itu menyeleweng daripada aslinya, maka dapat dibayangkan betapa hasil ilmu yang ia kuasai tentu saja lebih aneh dan lebih menyimpang dari aslinya. Jangankan Sinseng Losu, biar tokoh-tokoh dari partai yang memiliki kitab yang tercuri itu sendiri melihat cara Kuilan bersilat tentu takkan mampu mengenal ilmunya sendiri. Ucapan mengejek dari Sinseng Losu tidaklah berlebihan. Memang ilmu pedang Kuilan hebat dan luar biasa. Baru pedangnya, sebatang pedang kayu wangi, sudah membuktikan bahwa gadis ini biarpun masih remaja, namun sudah mencapai tingkat yang dinamakan tingkat yang lunak mengalahkan yang keras yaitu tingkat ahli pedang yang sudah pandai mengatur, tenaga yang dikendalikan hawa sakti sehingga setiap benda lemas dapat dipergunakan untuk melawan senjata keras. Akan tetapi, menghadapi pengurungan 12 Cap Jiliong yang mempergunakan 12 macam senjata ini, Kuilan benar-benar terdesak hebat. Senjata lawan menyambarnya seperti hujan dan hanya dengan mengandalkan kegesitan tubuhnya dan ilmu pedangnya yang aneh maka sementara itu ia masih mampu bertahan. Seperti juga tadi, 12 orang pengeroyoknya itu tidak mengeroyok secara serampangan saja, melainkan mengurungnya dengan membentuk barisan yang kokoh kuat. Perlahan akan tetapi tentu mereka mulai menekan dan mendesak.
Tiba-tiba terdengar suara ribut-ribut dari sebelah dalam. Teriak-teriakan orang terdengar. Kebakaran! Kebakaran! Tangkap bocah setan! Celaka, tawanan gadis-gadis itu dilarikan. Semua tamu terkejut dan 12 orang Cap Jiliong yang sudah mulai mengurung dan mendesak Kuilan, terpengaruh oleh teriakan-teriakan ini sehingga tekanan kepada gadis itu agak mengendur. Pada saat itu, berkelebat bayangan yang tertawa-tawa, hahaha, sungguh memalukan. 12 ekor monyet tua mengeroyok seorang gadis jelita. 12 ekor naga kini menjadi 12 ekor monyet buntung. Kiranya bayangan ini bukan lain adalah Haulam yang dengan gerakan cepat sudah meloncat dan memutar goloknya menerjang barisan pengepung sehingga terbukalah barisan itu. Melihat ini, Makyu mengeluarkan aba-aba. Barisan yang diterjang Haulam sengaja membuka pintu dan pemuda ini pun sekarang masuk ke dalam pengurungan 12 orang tangguh itu. Mutiara Hitam. Kita datang bersama, mana bisa sekarang engkau berpesta pora sendiri saja melabrak 12 ekor monyet tua ini? Aku ikut. Hayo kita sekarang berlomba. Kita beradu punggung dan lihat pedangmu, atau golokku yang lebih dulu membabat mampus mereka ini. Kuilan tersenyum. Ia tadi sudah tertekan dan terdesak hebat. Namun seujung rambut ia tidak merasa gentar. Ia tadi sudah siap-siap, kalau sampai ia kalah dan harus roboh di tangan 12 orang pengeroyoknya, ia tentu akan menyeret beberapa orang di antaranya terutama sekali Makyu, untuk tewas bersamanya. Untuk niat ini ia sudah menggenggam 7 jarum hijau di tangan kirinya. Sekarang melihat munculnya Haulam yang mengajak ia berlomba, timbul kegembiraannya dan ia berseru. Berandal cilik! Kau lihat betapa aku merobohkan mereka. Setelah berkata demikian, Kuilan mainkan pedangnya menerjang maju. 4 orang di depannya cepat mengangkat senjata untuk menangkis dan balas menyerang, akan tetapi pada saat itu tangan kiri Kuilan bergerak dan sinar hijau menyambar ke depan. Awas! Makyu berseru memperingatkan adik-adiknya. Namun, jarum-jarum hijau yang halus itu disambitkan dari jarak dekat sehingga biarpun 4 orang itu berusaha mengelak, 2 orang di antara mereka kurang cepat dan robohlah mereka sambil mengeluarkan jeritan kesakitan. Murid-murid Tian Liongpang segera menolong mereka ini dan kini 10 orang pengeroyok menerjang dengan marah sekali. Haulam tertawa-tawa dan sambil berdiri saling membelakangi, dia dan Kuilan memutar senjata menghadapi para pengeroyok. Lega hati Kuilan setelah kini ia dibantu Haulam. Tadi yang membuat ia amat repot adalah penyerangan lawan yang berada di belakangnya. Akan tetapi kini ia tidak usah lagi memperhatikan bagian belakang, maka ia kini mendapat kesempatan untuk balas menyerang. Setiap ada serangan datang ia tidak mengelak, akan tetapi langsung menyambut serangan ini dengan tusukan atau totokan yang mendahului sehingga si penyerang terpaksa menarik kembali serangannya. Semua mundur. Tiba-tiba Makyu berteriak keras memberi perintah kepada adik-adiknya 10 orang itu serentak melompat mundur sambil menggerakkan tangan kiri. Maka berhamburanlah senjata-senjata rahasia yang berbentuk peluru bintang, bagaikan hujan menyerang Haulam dan Kuilan. 2 orang muda itu cepat memutar golok dan pedang, memukul runtuh semua senjata rahasia. Wah, kau yang mengejar monyet-monyet itu. Sekarang mereka membalas. Lebih baik kita lekas pergi dari sini. Haulam mengomel. Kuilan yang maklum betapa besar bahayanya kalau pihak lawan mulai menyerang dari jauh dengan senjata rahasia, setuju akan usul ini. Akan tetapi sebelum mereka sempat mendapatkan jalan keluar untuk melarikan diri, tiba-tiba lantai yang mereka injak tergetar dan dengan suara keras lantai itu terbuka, menceplos ke bawah. Celaka! Haulam berseru dan bersama Kuilan tubuhnya terjeblos ke bawah tanpa dapat dicegah lagi. Cari pegangan. Haulam berseru pula dan merentangkan kedua tangannya. Goloknya ia tusuk-tusukan ke samping dan akhirnya tangan kirinya berhasil meraba dinding. Ia menggerakkan tubuh sehingga tubuhnya yang meluncur itu terbanting ke kiri, menubruk dinding dan di lain saat tubuhnya tergantung pada gagang golok yang dipegangnya erat-erat. Akan tetapi Kuilan yang memiliki ginkang luar biasa itu, dengan menggerak-gerakkan kaki tangannya dapat memperlambat luncuran tubuhnya, bahkan ketika kedua kakinya menyentuh dasar sumur, tubuhnya membalik lagi ke atas sampai 2 meter lebih, seakan-akan di kedua kakinya dipasangi par yang lemah sekali. Mutiara Hitam. Kau di mana? Terdengar suara Haulam di atas. Kuilan sudah duduk di atas tanah berbatu dan menjawab, di bawah sini. Turunlah.
Mau apa kau bergantungan di situ? Hao Lam menengok ke bawah. Sinar yang masuk dari atas memberi penerangan suram, akan tetapi ia dapat melihat betapa gadis itu sudah duduk enak-enakan di sebelah bawah, kira-kira 3 meter dari tempat ia bergantung. Ia mengerahkan tenaga, mencabut goloknya dan meloncat turun di dekat gadis itu. Pada saat itu, terdengar suara berderit keras dan lobang di sebelah atas itu tertutup rapat kembali. Keadaan menjadi gelap gulita, melihat tangan sendiri pun tak tampak. Wah, kita seperti 2 ekor tikus masuk perangkap. Hao Lam berkata berusaha untuk tertawa, akan tetapi menahannya karena khawatir kalau membuat gadis itu tak senang. Kau kenapa? Mau tertawa, tertawalah. Mengapa memandang kepadaku seperti orang ragu-ragu? Kau kira aku takut? Enak di sini. Kata Kuilan yang segera duduk melonjorkan kedua kakinya. Hao Lam terkejut. Apa kau bilang? Bagaimana kau bisa tahu bahwa aku? Mutiara hitam, apakah engkau mempunyai nama seperti kucing? Kalau aku kucing, engkau tikus. Sudahlah, jangan rewel dan lebih baik kau ceritakan apa yang kau lakukan tadi. Tentu saja Hao Lam tidak tahu bahwa gadis ini semenjak kecil tinggal di bawah tanah, di dalam istana bawah tanah sehingga ia merasa enak berada di bawah tanah. Karena semenjak kecil biasa hidup di tempat gelap, Kuilan memiliki mata yang sudah biasa dengan kegelapan dan dapat melihat benda di dalam gelap, setidaknya lebih awas daripada orang biasa. Mendengar suara gadis itu tidak dibuat-buat, diam-diam ia merasa semakin kagum dan suka. Gadis ini benar-benar hebat, pikirnya. Selain cantik jelita seperti Dewi, juga wajar dan polos, ditambah kepandaian yang amat tinggi. Tadi ketika dikeroyok Cap Ji Leong, gadis ini sudah memperlihatkan bahwa ia memiliki kepandaian yang benar luar biasa. Jarang ada tokoh yang mampu mempertahankan diri dari pengeroyokan Cap Ji Leong, apalagi melukai 2 orang di antara mereka dalam pengeroyokan. Dan sekarang, biarpun telah terjebak masuk ke dalam sumur, gadis ini masih bersikap tenang dan enak saja, sama sekali tidak membayangkan sikap takut-takut. Nanti dulu, paling penting aku harus menyelidiki keadaan tempat ini, mencari jalan keluar. Kata Hao Lam sambil mengulur kedua lengan ke depan, meraba-raba. Tak usah kau selidiki lagi. Percuma, sumur ini sengaja dibuat untuk menjebak musuh. Dindingnya terbuat dari batu tebal, tingginya 5 tombak lebih dan di atas ditutup lembaran besi yang atasnya dipasangi tegel, dan dapat terbuka atau tertutup sendiri dengan alat rahasia. Kembali Hao Lam menjadi heran. Gadis ini bicara seakan-akan tidak berada di dalam gelap, seperti menceritakan keadaan yang dilihatnya dengan nyata. Ia tidak percaya lalu kedua tangannya meraba-raba dinding. Dan memang betul apa yang dikatakan gadis itu. Dinding sumur itu segi 4, lebarnya 3 meter tiap segi, dan terbuat daripada batu tebal. Karena bagi Hao Lam tempat itu amat gelap, ia tidak dapat melihat apa-apa ketika meraba-raba sehingga tiba-tiba ia meraba kepala gadis itu. Mau apa kau? Seperti orang buta saja. Gadis itu membentak. Wah, maaf. Aku memang seperti buta di sini. Duduklah dan jangan berkeliaran. Hao Lam lalu duduk di atas lantai sumur. Tanah padas bebatu itu agak basah. Betapapun juga, ia tidak dapat bersikap masa bodoh seperti gadis ini. Masa mereka harus menerima kematian seperti 2 ekor tikus dalam sumur? Ia harus berdaya untuk keluar dari dalam sumur ini. Mutiara, aku tidak mengerti bagaimana kau dapat mengetahui keadaan sumur ini. Akan tetapi kalau dalamnya benar 5 tombak, tak mungkin kita meloncat keluar dari sini. Biarpun begitu, dengan bantuan golok dan pedangmu, aku dapat meloncat-loncat sambil menancapkan golok dan pedang bergantian pada dinding, terus sampai keluar. Setelah itu, aku akan mencari tambang untuk menarikmu keluar pula. Takutkah engkau di sini? Bukan takut. Akan tetapi kita harus mencari jalan keluar. Bagaimana kau akan membuka penutup besi di atas itu? Pula, siapa tahu begitu kau keluar, hujan senjata akan menyambutmu. Hao Lam terkejut. Beralasan juga kata-kata gadis ini. Habis. Bagaimana? Kita menanti kesempatan dan sementara itu, duduk mengasuh di sini dan kau ceritakan apa yang terjadi tadi. Malu juga rasa hati Hao Lam mendengar suara gadis itu yang amat tenang. Ia lalu bercerita.
Ketika tadi melihat datangnya Cilan Saikong yang menggiring 12 orang gadis-gadis muda yang diculik, Haulam marah bukan main. Akan tetapi ia menahan-nahan perasaan hatinya dan setelah mendapat kesempatan ia lalu menyelinap ke dalam pada saat perhatian semua orang tertarik oleh perbuatan Kuilan yang amat berani. Setelah tiba di ruangan belakang, ia menyergap dan menotok seorang anggota Tian Liongpang. Dari orang inilah ia mendapat keterangan tentang 12 orang gadis itu yang ditahan di kamar belakang, dijaga oleh 4 orang anggota Tian Liongpang. Ia menotok lumpuh orang itu kemudian melanjutkan penyelidikannya. Tekad hatinya akan menolong dan membebaskan 12 orang gadis itu. Dengan kepandaiannya yang tinggi, secara mudah ia merobohkan 4 orang penjaga dan pada saat itulah dari atas genteng melayang turun seorang laki-laki yang ternyata adalah Ciam Goan, bekas tokoh Tian Liongpang yang tadi diusir oleh Mhakiu. Girang hati Haulam dan diam-diam ia kagum menyaksikan keberanian Ciam Goan. Biarpun sudah jelas bahwa orang gagah itu tak mungkin dapat melawan para pimpinan Tian Liongpang dan tadi pun sudah dikalahkan, namun orang Shi Ciam itu masih berani dan berusaha menolong 12 orang gadis tawanan. Tanpa banyak cakap mereka lalu memasuki kamar, membebaskan 12 orang gadis itu. Haulam menyerahkan 12 orang gadis itu kepada Ciam Goan untuk diajak melarikan diri, sedangkan dia sendiri memancing perhatian orang dengan jalan membakar bangunan samping bagian belakang. Akalnya berhasil baik. Semua orang lari ke tempat kebakaran dan mengeroyoknya, sehingga Ciam Goan dan 12 orang gadis tawanan itu dapat pergi dengan aman. Haulam sendiri lalu memancing mereka yang mengeroyoknya ke sebelah dalam gedung, bahkan ia lalu menggabung dengan Kuilan yang sudah terdesak oleh Cap Jiliong sehingga akhirnya mereka berdua terjeblos ke dalam sumur perangkap. Begitulah. Haulam mengakhiri ceritanya. Kuharap saja orang Shi Ciam itu berhasil melarikan dan menyelamatkan 12 orang gadis itu. Dan kau sendiri, apa yang kau lakukan tadi? Wah, kepandaianmu hebat bukan main, Mutiara Hitam. Aku takluk setelah menyaksikan betapa kau melawan pengeroyokan Cap Jiliong. Mereka memang kuat sekali kalau maju bersama. Sebelum kau datang membantu, hampir aku roboh. Mutiara Hitam atau Kuilan lalu menceritakan pengalamannya. Haulam kagum sekali dan diam-diam di lubuk hatinya ia merasa puas dan tidak akan penasaran kalau mengalami kematian bersama nona ini di dalam sumur. Sekarang bagaimana? Aku bukannya takut terkurung seperti ini, akan tetapi kita tidak boleh tinggal diam saja. Kita harus keluar dari sini, terutama sekali engkau. Katanya. Mengapa aku? Kalau kau bagaimana? Aku juga harus dapat keluar, akan tetapi yang paling penting engkau, nona. Kau seorang wanita, karena itu harus didahulukan keselamatanmu. Laki-laki dan wanita apa bedanya? Haulam tidak mau membantah tentang itu. Biar ku coba untuk merayap atau meloncat naik. Percuma, kita tunggu kesempatan. Kalau ada yang membuka penutup besi di atas itu, sudah kupersiapkan jarum-jarumku. Begitu ada orang di atas, ku serang dengan jarum dan kau boleh melompat dengan bantuan golokmu ditancapkan pada dinding. Bagaimana kalau tidak ada yang membuka penutup besi di atas? Kalau begitu, kita tinggal di sini selamanya sampai mati mendengar kata-kata yang dikeluarkan seenaknya dan tenang-tenang saja itu, Haulam bergidik. Akan tetapi hatinya menjadi hangat ketika ia ingat betapa gadis itu agaknya senang saja tinggal berdua dengan dia di situ selamanya sampai mati. Ia menjadi terharu dan baru sekali ini selama hidupnya Haulam merasa hatinya terharu sekali dan juga bahagia. Suaranya menjadi gemetar ketika ia berkata, lenyap nadanya yang suka bergurau, suaranya kini bersungguh-sungguh. Nona. Aku pun rela mati di sini, rela tinggal di sini selama hidupku, bahkan aku akan berbahagia sekali. Berdua di sampingmu selamanya. Apa maksud kata-katamu yang aneh ini? Kuilan yang tentu saja masih bodoh dalam hal asmara, bertanya heran. Nada suara gadis ini menyadarkan Haulam, membuat mukanya merah sekali, membuat ia merasa malu sekali. Untung bahwa tempat itu gelap sehingga ia tidak usah menentang pandang mata Kuilan, dan kegelapan ini sesungguhnya yang membuat ia berani melanjutkan kata-katanya yang membisikkan suara hatinya. Mutiara. Biarpun belum lama aku mengenalmu, bahkan namamu yang sesungguhnya pun aku belum tahu. Akan tetapi, aku tidak merasa begitu. Bagiku engkau sudah kukenal selama hidupku.
Tadinya aku sebatang kara di dunia ini, setelah bertemu denganmu, aku merasa tidak sebatang kara lagi. Mutiara. Ah, aku harus berterus terang. Aku cinta padamu. Saking kaget dan herannya mendengar ucapan yang lama sekali belum pernah didengarnya dan yang baru ia raba-raba maksud sebenarnya ini, Kuilan duduk termenung dan menggigit jarum yang dipegangnya. Ia seperti orang terpesona, tidak peduli bahwa pada saat itu, sinar terang menerobos masuk dari atas dan penutup lubang sumur itu dibuka orang. Haulam melihat ini dan cepat melompat, siap untuk menerjang ke atas dan berseru. Mutiara. Lekas serang dia. Akan tetapi Kuilan hanya memandangnya dan berkata bingung, ada apa? CS. Naiklah. Tiba-tiba orang yang membuka penutup sumur itu berkata, kemudian seutas tambang meluncur turun dari atas. Haulam dan Kuilan melihat bahwa yang muncul dan melemparkan tambang itu adalah seorang yang berkerudung kain hitam, akan tetapi dari suaranya dapat diketahui bahwa dia seorang laki-laki. Begitu melempar tambang, bayangan itu lenyap kembali. Mari kita naik. Haulam berkata dan cepat-cepat pemuda ini merayap naik melalui tambang seperti seekor kera cepatnya. Kuilan juga sudah merayap baik dan sebentar saja keduanya sudah melompat keluar dari sumur. Sejenak mata Haulam menjadi silau karena tiba-tiba dari tempat gelap berada di terang. Ia mengejap-ngejapkan matanya, kemudian ketika matanya bertemu dengan Kuilan, tiba-tiba pemuda ini menjadi merah seluruh mukanya. Pergi dari sini cepat. Haulam berkata dan mereka lalu melompat keluar dari ruangan silat yang kini sudah sunyi. Akan tetapi begitu mereka keluar dari ruangan silat dan berada di ruangan tengah, dari kanan kiri berlompatan keluar beberapa orang anggota Cap Ji Leong. Celaka! Mereka lolos! Kepung! Tangkap! Mereka berteriak-teriak dan 4 orang sudah menerjang Haulam dan Kuilan. Akan tetapi, kampuhan Cap Ji Leong adalah kalau mereka maju bersama. Kini hanya ada 4 orang di antara mereka, tentu saja bukan tandingan Haulam dan Kuilan. Begitu sepasang orang muda ini menggerakkan senjata 4 orang itu sudah melompat mundur untuk menghindarkan bahaya maut. Kesempatan ini dipergunakan oleh Haulam dan Kuilan untuk berlari terus. Karena dari depan berbondong datang para anggota Tian Liongpang, Haulam lalu menarik tangan Kuilan, diajak lari melalui ruangan belakang. Mereka lari masuk ke ruangan dalam, terus ke belakang. Beberapa orang anggota Tian Liongpang yang bertemu dengan mereka dan berusaha menghalangi, mereka robohkan dengan tendangan atau pukulan tangan kiri. Untung bagi mereka bahwa para pimpinan Tian Liongpang pada saat itu sedang sibuk membuat persiapan untuk mengunjungi pertemuan antara tokoh-tokoh dunia hitam yang akan diadakan di puncak Cheng Liongsan untuk memilih jagoan nomor 1 di dunia. Mhakiu ketua baru, juga Sinseng Losu sendiri bersama murid-muridnya bersama beberapa orang tamu penting sudah meninggalkan gedung untuk mengunjungi kota Taigoan untuk ikut menyambut datangnya seorang tokoh besar yang terkenal dengan julukan Xiao Bin Lomo, iblis tua tertawa. Karena tokoh besar ini masih terhitung paman guru Sinseng Losu, tentu saja oleh Tian Liongpang dianggap sebagai kakek guru dan mereka mengharapkan kakek guru ini akan menjadi jagoan nomor 1 sehingga nama Tian Liongpang akan ikut terangkat tinggi. Karena kesibukan ini mereka hanya meninggalkan 4 orang murid kepala bersama murid-murid bawahan untuk menjaga gedung. Sama sekali mereka tidak menduga bahwa 2 orang muda tawanan mereka akan dapat meloloskan diri dan menganggap mereka itu tentu akan tewas kelaparan di dalam sumur. Haulam dan Kuilan maklum bahwa kalau para pimpinan Tian Liongpang keburu datang mengeroyok, keadaan mereka akan berbahaya. Karena mereka datang ke tempat itu hanya untuk main-main dan tidak mempunyai urusan tertentu dengan perkumpulan ini, mereka pun tidak ada niat untuk melanjutkan pengacauan. Dihadang oleh murid-murid bawahan Tian Liongpang tentu saja mereka dengan enak merobohkan semua penghadang, terus lari ke belakang, mencari kandang kuda dan setelah dapat menemukan kuda hitam yang mereka sumbangkan tadi, mereka lalu menunggang kuda berdua dan membalapkan kuda itu keluar dari Yan'an. Terdengar derap kaki kuda yang ditunggangi para anak buah Tian Liongpang mengejar, namun tak seekor pun kuda mampu menandingi larinya kuda hitam dari hitan itu. Setelah kota Yan'an jauh ditinggalkan dan tak tampak adanya pengejar lagi, Kuilan yang duduk di depan tiba-tiba menahan kudanya. Mereka berhenti di jalan simpang 4. Di sini kita berpisah. Kau turunlah. Haula meloncat turun dan memandang gadis itu dengan muka terkejut. Tak disangkanya bahwa secara tiba-tiba gadis itu mengajak mereka saling berpisah.
Namun nona itu menundukkan muka, tidak membalas pandang matanya. Mutiara hitam. Nona, mengapa kita harus berpisah? Suara Haulam gemetar, tidak seperti biasa. Jantung Kuilan berdebar aneh. Ia marah dan juga bingung. Nona, apakah engkau marah karena pengakuanku di dalam sumur tadi? Maafkanlah, aku bukan bermaksud menyinggung perasaanmu atau menghinamu, aku hanya mengeluarkan isi hatiku sejujurnya. Biarpun kau akan menjadi marah dan membunuhku, aku tak dapat menyangkal bahwa aku cinta padamu, mutiara hitam. Kuilan menarik napas panjang. Ia tidak bisa marah kepada pemuda ini, dan sebetulnya ia senang mendengar pengakuan itu. Akan tetapi ia tidak ingin selamanya berada di samping Haulam. Ia ingin menyendiri. Haulam, ada hal yang lebih penting bagimu. Engkau harus pergi kepada ibu kandungmu. Terbelalak mata Haulam memandang. Apa? Apa yang kau maksudkan? Bukankah ayahmu bernama Tangsun dan ibumu bernama Pang Beili? Haulam melangkah maju dan memegang tangan Kuilan. Mutiara, bicaralah yang jujur. Bagaimana kau tahu akan nama ayahku? Memang ayahku bernama Tangsun. Nama ibu aku tidak pernah dengar, akan tetapi engkau. Bagaimana bisa tahu? Kuilan yang kini melihat betapa wajah Haulam menjadi pucat dan agaknya amat tertarik tersenyum. Kau pantas menjadi kakakku. Ibumu adalah Bibi Beili yang menganggap aku anak sendiri. Ayahmu. Ayahmu telah tewas, aku melihat sendiri. Ibumu masih hidup, namanya Pang Beili dan kini tinggal di hutan iblis. Makin pucat wajah Haulam. Di hutan iblis. Ayahku mati. Ia merasa mimpi mendengar keterangan ini dan tentu ia tidak akan percaya kalau saja ia tidak yakin bahwa gadis yang baru dikenalnya beberapa hari ini tak pernah membohong seperti juga tak pernah merasa takut. Pergilah, carilah ibumu dan kau akan mendengar semua. Ibumu hanya tahu bahwa putranya bernama Tang Haulam. Kau pergilah ke lembah air hijau, di kaki pegunungan Pekliusan sebelah utara, di sana terdapat hutan yang oleh orang-orang disebut hutan iblis. Nah, ibumu tinggal seorang diri di dalam pondok di hutan itu, menanti-nanti kedatanganmu. Selamat tinggal, kelak kita berjumpa pula. Setelah berkata demikian, Kuilan membalapkan kudanya pergi dari tempat itu, meninggalkan Haulam yang masih berdiri seperti arca dengan muka pucat. Ibuku. Ibu kandungku. Ibuku. Pemuda yang biasanya periang itu kini hanya berbisik-bisik dengan sepasang mata basah. Pandang matanya mengikuti bayangan Kuilan di atas kudanya. Dan semangatnya serasa terbawa terbang pergi. Kuilan menjalankan kudanya sambil melamun. Begitu berpisah dari Haulam ia merasa betapa ia kehilangan seorang teman seperjalanan yang selalu mendatangkan suasana gembira. Akan tetapi kalau ia teringat akan pernyataan cinta kasih Haulam, ia menjadi kecewa. Hal ini melenyapkan rasa gembiranya dan membuatnya menjadi tak enak, hatinya berdebaran dan ia menjadi malu, tak ingin bertemu kembali dengan pemuda itu. Ada hal lain yang sejak tadi ia pikirkan. Siapakah orang yang menolongnya ketika ia bersama Haulam berada dalam sumur jebakan? Apakah orang gagah Shiciam yang telah menolong 12 orang gadis tawanan? Rasanya tidak mungkin karena biarpun gagah berani, orang Shiciam itu tidak begitu tinggi kepandaiannya. Penolong tadi tentu orang yang sudah kenal akan keadaan dan rahasia Tian Liongpang. Kuilan yang tidak mengenal jalan, tidak tahu bahwa kudanya itu berlari menuju ke arah Sungai Kuning yang mengalir di sebelah timur Yan'an. Ia juga tidak tahu bahwa jalan ini pula yang diambil oleh rombongan Sinseng Losu pagi tadi, menuju ke Taigoan. Hari telah menjelang senja. Ia segera membalapkan kudanya ketika melihat sebuah dusun jauh di depan. Perkampungan ini cukup besar dan Kuilan bermalam di rumah penginapan dusun itu. Semua orang kagum melihat gadis yang cantik jelita dan yang menunggang seekor kuda hitam yang indah ini, namun Kuilan tidak ambil peduli. Setelah pengalamannya di Tian Liongpang, Kuilan bersikap hati-hati dan tidak mau mencari perkara. Mulailah ia tahu bahwa di dunia Kangou banyak terdapat orang-orang yang berilmu tinggi. Ia ingin bertemu dengan ibu kandungnya dan menurut penuturan Haulam, di Hitan banyak terdapat orang-orang pandai sehingga seorang tokoh hitam seperti Jin Kem Hoaong itu pun menjadi buronan Hitan. Ia akan menemui ibu kandungnya dan kalau mungkin, memperdalam kepandaiannya. Pada keesokan harinya ia melanjutkan perjalanan dan hari telah lewat senja ketika ia menghentikan kudanya di tepi Sungai Kuning yang airnya melimpah-limpah dan amat lebar.
Ia duduk di atas kudanya sambil termenung. Bagaimana ia dapat melanjutkan perjalanan? Tidak ada jembatan, tidak ada perahu, dan tempat itu amat sunyi, tak tampak seorang pun manusia. Hanya dapat dilihat dari situ perahu-perahu nelayan jauh sekali dan ada di antara mereka yang sudah menyalakan lampu penerangan. Ia lalu menjalankan kudanya menyusuri sungai menuju ke kiri untuk mencari perahu yang kiranya akan dapat menyeberangkannya, atau kalau tidak, ia akan mencari tempat yang baik untuk melewatkan malam dan besok baru berusaha menyeberang. Tiba-tiba dari jauh ia melihat sebuah perahu kecil meluncur cepat ke pantai. Itu tentu seorang nelayan, pikirnya. Mungkin dia bisa menolongku mencarikan sebuah perahu besar untuk menyeberang. Perahu kecil macam itu mana dapat menyeberangkan kudanya? Quilan mempercepat larinya kuda ke arah pantai. Akan tetapi ia terlambat karena dari dalam perahu itu meloncat keluar bayangan hitam yang kemudian berlari amat cepatnya ke darat. Quilan terkejut. Terang itu bukan nelayan biasa, pikirnya. Nelayan biasa mana bisa memiliki ginkang yang sedemikian baiknya. Ia pun cepat membelokkan kudanya, mengikuti arah larinya orang itu. Cuaca sudah mulai gelap dan Quilan yang merasa tertarik, melanjutkan kudanya ke depan sambil mencari-cari dengan pandang matanya. Bayangan itu lenyap sudah. Gerakannya terlalu cepat dan melakukan pengejaran sambil menunggang kuda amat sukar. Selain itu, juga Quilan meragu untuk mengejar secara sungguh-sungguh. Bersambung ke jilid 7. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.